akan menjelaskan materi kami tentang pemupukan. Banyak para petani yang mengalami kesulitan pada pemupukan, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat produksi tandan buah segar pada tanaman kelapa sawit yang mereka budidayakan. Beberapa faktor penyebab dari masalah tersebut ialah kurangnya tingkat pendidikan para petani sehingga kurangnya pengetahuan tentang pemupukan. Kemudian kurangnya pergaulan para petani kepada petani lain yang lebih ahli dan lebih unggul dalam bidang pemupukan. Kemudian juga lemahnya para petani dalam menggunakan teknologi. Jadi kami di sini sebagai para penyuluh akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat petani tentang pemupukan yang tepat pada tanaman kelapa sawit, yang nantinya diharapkan akan meningkatkan produksi tandan buah segar pada tanaman kelapa sawit yang mereka budidayakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pupuk anorganik. Pupuk anorganik atau biasa disebut dengan pupuk buatan, yaitu pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan meramu bahan-bahan kimia atau anorganik dengan kadar hara tertentu. Pupuk buatan atau anorganik dibagi menjadi dua, pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Keuntungan menggunakan pupuk anorganik. Jadi, dalam penggunaan pupuk anorganik juga memiliki keuntungan. Keuntungan yang pertama yaitu simpel. Volumenya relatif simpel untuk dapat diangkut, disimpan, dan didistribusikan. Keuntungan yang kedua, unsur hara tertentu. Kandungan unsur hara sudah ditentukan, sehingga perhitungan pemberian kekurangan unsur hara akan lebih mudah pada kondisi tanah yang berbeda-beda. Keuntungan yang ketiga, sesuai kebutuhan. Dapat diberikan dalam bentuk yang dikehendaki dan waktu yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Keuntungan yang keempat, unsur hara tinggi. Memiliki kandungan unsur hara yang relatif lebih tinggi dibandingkan pupuk organik. Saya akan menjelaskan tentang mengapa tanaman membutuhkan pupuk. Tanaman membutuhkan pupuk karena pemberian pupuk pada tanah dan akar tanaman dapat meningkatkan kadar unsur hara dan membuat tumbuhan pada media tanaman tersebut dapat kembali tumbuh secara subur. Nah, di sini kita tahu semua tanaman pasti memiliki nitrogen, fosfor, dan kalium khususnya, yang dikenal sebagai makronutrien. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diketahui sebelum memupuk. Yang pertama, mengetahui faktor iklim. Contohnya yaitu curah hujan. Yang kedua, mengetahui kandungan hara tanah dan faktor kesuburan tanah. Yang ketiga, mengetahui kemasaman tanah. Yang keempat, mengetahui umur tanaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 5T. Yang pertama yaitu ada tepat jenis, yaitu pada saat pemupukan haruslah tepat dalam menentukan jenis pupuk apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang kedua ada tepat dosis, yaitu pada saat pemupukan dosis yang diberikan harus tepat atau sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang ketiga ada tepat waktu. Tepat waktu di sini yaitu pada saat pemberian pupuk yang baik dan benar, hendaknya disesuaikan kapan tanaman tersebut membutuhkan asupan lebih unsur hara atau pada waktu yang tepat. Yang keempat ada tepat tempat. Maksudnya pada saat pemupukan harus memperhatikan tempat atau lokasi tanaman sehingga dapat mengaplikasikan pemupukan secara tepat. Yang kelima ada tepat cara, yaitu pada saat pemupukan cara kita harus benar. Cara pemberian pupuk yang salah akan membuat pupuk terbuang sia-sia. Dari kelima tepat tadi, jika kita laksanakan dengan benar dan sesuai, petunjuk akan mendapatkan tanaman yang sehat sesuai dengan umur yang hasil yang diharapkan.